Shalom anak-anak, kita lanjut lagi dalam pelajaran PJUKAM. Kita masuk dalam materi lompat engklek ya. Pertama Misut mau tanya, apakah kalian pernah bermain permainan lompat engklek? Ya. Terus kemudian apa saja yang kita harus perlukan atau harus kita siapkan untuk melakukan permainan tersebut? Ya, pertama-tama kita harus menggambar kotak alur permainan terlebih dahulu. Kemudian kita menyiapkan kerikil. Anggap saja ini kerikilnya ya, kerikil. Kemudian bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya kita melewati atau melompati alur yang sudah kita gambar tadi. Kemudian kita melempar kerikil tersebut. Berarti taruh di kotak pertama yang ada di kerikilnya, ditaruh di kotak pertama. Berarti bagaimana kita melompatinya ya? Jika ada kerikil di dalam kotakan tersebut, kita harus menghindari kotakan tersebut atau tidak melompat ke dalam kotakan tersebut ya. Kita melompatinya dengan menggunakan satu kaki. Berarti kita melompat menggunakan satu kaki. Permainan tersebut dinamakan lompat engklek. Lempar kerikil tidak boleh keluar dari kotak. Jika kerikil keluar dari kotak, permainan dianggap gugur. Permainan melewati kotak-kotak yang menggunakan satu kaki untuk melompat ya. Kita tidak ingat ya, kita tidak boleh menginjak kotak yang ada kerikilnya. Permainan yang melewati satu putaran boleh melempar kerikil ke arah kotak selanjutnya dengan cara membelakangi, melemparnya dengan cara membelakangi. Jika kerikil terjatuh di salah satu kotak tersebut menjadi daerah kekuasaan pemain. Pemain dengan daerah kekuasaan paling banyak menjadi pemenang. Berarti yang paling banyak mempunyai daerah kekuasaan adalah pemenangnya. Ya, ini Misrut kasih contoh permainan engklek. Kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Nah, lanjut lagi, kita bisa buka halaman 98. Permainan lompat kata. Ada beberapa permainan melompat, yaitu salah satunya tadi permainan lompat kata ya. Pada permainan ini dilakukan dengan cara melakukan lompatan menirukan gaya kata. Pertama-tama seorang anak diminta berjongkok. Kalian bisa buka halaman 98 dan melihat gambarnya ya. Kemudian kedua telapak tangan diletakkan di atas tanah atau memegang tanah ya, seperti gambar tersebut. Setelah itu mulailah melompat, kaki sedikit ditekuk seperti kata untuk kita mengper ya. Kemudian kembali berjongkok seperti semula. Paham? Ya, nanti Miss Ruth kasih contoh gambarnya, contoh videonya seperti ini.
kita bisa buka halaman di 117. Soal nomor 1. Sebelum berolahraga kita harus kita ingat-ingat, sebelum berolahraga kita harus melakukan pemanasan ya. Nah, soal nomor 2. Saat melakukan gerakan berjalan satu arah, posisi badan bagaimana kemarin? Yang sudah Miss Ruth jelaskan, bagaimana cara kita melakukan gerak berjalan satu arah, posisi badan kita tegak ya, berarti badan kita tegak, pandangan mata ke depan ya. Nomor 3, alat yang digunakan dalam permainan lompat tali apa tadi? Apakah tali tambang, tali senar, atau tali karet? Tadi tali apa? Ya, tali karet. Nomor 4, permainan engklek paling sedikit dimainkan oleh berapa? Paling sedikit dilakukan oleh 1 orang, karena permainan engklek adalah permainan yang dilakukan lebih dari 1 orang. Permainan engklek berarti paling sedikit diikuti berapa orang? 1 orang. 5, permainan yang dilakukan dengan melompat, contohnya tadi apa? Ya, lompat kata. Oke, cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga apa yang Miss Ruth sudah jelaskan dan terangkan, anak-anak dapat memahami dan mengerti pelajaran tersebut dan dapat mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.